terjadi sama Nisa, terjadi sama kita. Itu kita harus gimana? Apakah semudah itu memaafkan atau kayak udah nggak mau lagi bersaudara dengan Rani, putus silaturahmi ya? Gimana nih bijaknya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, kita di Radio Suara Muslim punya program baru nih, podcast Umi dan Emak. Ini pokoknya di sini kamu bisa seru-seruan lah, bisa curhat. Ya, seru-seruan. Terus apalagi bisa berargumen, betul, dan bisa ngereok, bisa nangis bombay di sini. Ya. Kalau lagi punya masalah, nggak tahu di mana tempat curhat, boleh langsung saja di sini. Di program apa, Mak? Podcast Umi dan Emak. Ngobrol yuk, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinta, Anda Pinta di sini. Apa kabar Pinta? Alhamdulillah baik. Umi sama Mak gimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat, Syukur, bahagia. alhamdulillah. Lagi ada apa nih Pinta? Jadi gini, Mak. Kemarin tuh aku habis nonton film ya, Mitra Muslim pasti tahu juga, lagi rame banget nih di sosmed. Ipar adalah maut. Wow. Jadi tak ceritakan sedikit ya Mitra Muslim. Jadi ada sepasang suami istri nih, namanya Aris sama Nisa. Nah mereka ini kedatangan tamu atau harus numpang adik iparnya, namanya Rani. Nah singkat cerita ternyata Rani ini selingkuh sama Mas Aris gitu. Jadi kita kan Genzi ini makin takut ya buat nikah ya Umi sama. Jadi begitu ya? Iya. Itu kayaknya jump to the conclusion gitu. Iya, jadi kayak semua cowok tuh jadi kayak Mas Aris gitu di mata kita. Masya Allah. Padahal tidak semua laki-laki seperti itu ya. Itu kita ada beberapa pertanyaan nih para Gen Z. Nah, semoga bisa dijawab ya sama Umi. Insya Allah. Yang pertama, itu apa sih yang membuat ipar adalah maut? Oke, siapa dulu tuh Mi yang jawab? Boleh, siapa dulu? Mak? Mak dulu ya. Oke, Mak dulu. Oke. Jujur ya, Vinta, waktu aku dengar ini film ini, Mak kira ini adalah film dengan genre horor gitu. Oh gitu. Iya, betul, jadi betul. kayaknya nggak mungkin lah Apa nonton sih film ya, horor. Ngapain kita mau cari betul. hiburan kok cari yang horor-horor. Nah, tapi ternyata kan kisahnya seperti yang diceritain sama Vinta tadi. Nah, kalau dari sisi Emak ya, sebagai perjalanan hidup Emak selama ini kayaknya nggak kepikir gitu loh, nggak pernah kepikir gitu. Tapi seperti kita tahu, namanya dunia kita yang di dunia tipu-tipu. Ini kan dunia kan penuh tipu-tipu gitu ya. Dunia tipu-tipu, penuh permainan, penuh senda gurau. Yang seperti ini bisa aja terjadi. Bahkan mungkin lebih horor gitu ya di dalam kehidupan seseorang. Jadi bisa aja sih kalau disebut maut yang pada akhirnya mematikan rasa, mematikan hubungan antara suami dan istri, ya masuk akal juga ya Mi ya. Ya, Kalau menurut Umi gimana? Kalau menurut Umi, dalam syariat Islam itu ada hadis Rasulullah, ya hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu Rasulullah pernah ditanya dari sahabatnya, dan bagaimana, janganlah engkau menemui wanita dan kemudian wanita itu bukan siapa-siapa, karena si sahabat itu bertanya, kenapa ya Rasulullah kami tidak boleh menemui sembarang wanita? Karena wanita itu adalah maut. Mungkin diambil dari situ kali ya. Insya Allah dalam Mungkin hadis dari situ Rasulullah itu ya. sudah dikeluarkan fatwa seperti hadis-hadis Rasulullah seperti itu. Padahal sebenarnya kalau Mak pribadi tuh kayak nggak kebayang gitu loh Vinta ya, adik gitu, adik yang ya kalau bayangan saya sih kalau udah menikah gitu ya namanya adik ya jadi adik sendiri. Tapi ternyata nggak bisa kayak gitu juga ya. Betul. Gitu Vinta. Iya. Nah, yang ngeri lagi nih Mitra Muslim, ini tuh base dari kisah nyata loh. Nah, itu Umi sama Mak. Nah, terus salah di film itu sempat disinggung kalau si Raninya nih bilang, Mas Aris seperti ini tuh karena Mbak Nisa ini sibuk gitu. Nah, gimana dong? Masa perempuan nggak boleh sibuk, nggak boleh punya pekerjaan? Akhirnya itu jadi celah untuk perselingkuhan. Emang benar, Mi? Gini ya, kalau menurut Mak sih ya, kayaknya itu alasan yang agak-agak egois gitu dan mengadi-ngadi gitu ya. Karena kan yang namanya suami, seorang laki-laki itu kan memang fitrahnya menjadi pemimpin, menjadi kowam gitu ya. Betul. Kita analogikan aja ke dalam perusahaan
perusahaan gitu ya. Perusahaan itu pimpinan, yang namanya pimpinan kalau dia memiliki kompetensi untuk memanage, itu pasti dia juga akan menjadikan perusahaan itu bagus kan. Nah, kalau dalam rumah tangga pun kan seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam sebuah keluarga kemudian suami ini bisa memimpin istrinya, tentu dengan cara yang baik ya, dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah, insya Allah juga itu nggak bisa jadi alasan gitu. Misalnya suami memang dalam kondisi rumah tangga itu kan macam-macam ya, Mi ya. Ada yang suami nggak bolehin istri kerja, ada yang bolehin gitu. Kalau yang dia memang izinin istrinya kerja, ketika dia merasa kok kayaknya ini sudah berlebihan sampai tugas-tugas di rumah itu nggak keatasin gitu ya. Jadi itu kan bisa dikomunikasikan, nggak terus itu menjadi excuse dia untuk selingkuh gitu. Iya nggak sih, Mi? Iya, insya Allah tuh betul ya apa kata Mbak Vinta. Satu sisi Rasulullah itu juga istrinya pengusaha loh. Ya. Jadi Aris Rani ataupun Aris tidak boleh mengecilkan arti seorang wanita atau pasangan hidupnya, karena istri dan suami itu adalah satu pasangan di mana dia itu saling menutupi. Suami adalah gitu pakaian ya. dari istri dan istri adalah pakaiannya dari suami. Dan di Quran surat An-Nisa ayat 34 itu rijalu qawamu an-nisa. Jadi si suami adalah pemimpin dari kaki ya. Sebenarnya dalam surat itu ditafsirkan itu bahwa laki-laki itu adalah kakinya si perempuan. Maksudnya menjadi penyangga. Kaki itu sebagai tiangnya, sebagai penyangganya, dan dia sebagai orang yang di depan si perempuan itu. Karena fitrahnya perempuan itu lemah. Hukum dasarnya itu laki-laki 2 kali lipat atau perempuan setengahnya dari laki-laki. Makanya kalau jadi saksi atau apa, kalau laki-laki cukup 1, perempuan harus 2 gitu. Betul, seperti itu. Memang fitrahnya dari seorang perempuan. Berarti sibuknya perempuan tuh nggak boleh jadi alasan perselingkuhan ya? Iya, sibuknya perempuan nggak boleh jadi alasan untuk perselingkuhan itu kalau istrinya itu sibuk, maksudnya bekerja di luar rumah atas izin suami begitu ya. Kalau memang nggak diizinin ya berarti memang nggak boleh, karena pada dasarnya kan istri kan harus izin dulu ya, Mi ya. Ya, dan satu sisi ya, Mbak ya, kita ngelihat kasusnya Aris dan kasusnya pas rumah tangga Nisa, Aris dan Nisa. Kayak apa banget. Kita lihat itu sebetulnya dalam fase rumah tangga itu ada fase-fase, satu fase perjuangan. Biasanya 1 sampai 2 tahun, Mak. Oh, 2 tahun ya. Itu fase perjuangan di mana kita berjuang untuk mengenal masing-masing pasangan. Kemudian fase yang kedua adalah fase zona nyaman berbahaya. Oh iya. Fase zona nyaman berbahaya itu ada di fase umur 3 sampai 5 tahun pernikahan, Mak. Di mana pasangan itu sudah saling mengenal, ya, sudah saling nyaman, tapi sama-sama nyaman, akhirnya mereka terbenam dalam rutinitas rumah tangga. Jadi yang satunya kerja gitu ya, dalam yang rumah satu-satunya tangga. kerja, yang satu-satunya usaha, ya. Kemudian mereka tenggelam dalam rutinitas. Nah, cara kita mengatasi zona bahaya ini, kita ada 5 cara, ya. Yang satu dengan pujian, Mak. Kita puji pasangan kita, misalnya pasangan kita memperoleh bonus atau dia memperoleh jabatan, ya, kita puji. Karena fitrahnya laki-laki itu senang dengan pujian. Fitrahnya laki-laki itu senang karena dia prestis ya. Kalau wanita kan money ya. Kalau laki-laki biasanya prestis, harga diri. Kalau laki-laki. Terus yang kedua, ucapkan terima kasih sesama pasangan ya. Kita nggak usah ngomong mana ya suami dulu istri dulu ya kan. Nah, kalau sama-sama sudah tahu bahwa 5 kunci kebahagiaan dalam pernikahan, dalam rumah tangga itu ada 5. Satu, pujian. Kedua, ucapan terima kasih, say thank you, ya kan. Terus yang kedua, yang ketiga itu minta maaf. Jangan pernah kita merasa benar. Terus yang keempat itu kita minta ada lupa, Mi. lupa Mak. So gaya, Masya Allah. Kata-kata cinta, jangan pernah untuk afirmasi. I trust you, saya percaya kamu, saya cinta kamu. Terima kasih sudah menjadi suamiku yang baik, yang amanah. Itu ucapan-ucapan seperti dan itu. Dan kelima kita punya quality time. Biasanya sebelum tidur ya, atau pagi hari kita makan bersama, atau sholat subuh berjamaah.
kita adakan seperti itu kualitas. Insya Allah 5 hal ini itu bisa menaungi rumah tangga kita, insya Allah. Oke, dan kayaknya itu bukan suami ke istri aja ya, istri ke timbal balik. istri ke bukan istri ke suami aja, tapi juga suami ke istri. Kan tadi dalam konteks istri itu juga kerja gitu. Betul. Jadi memberikan pujian, maaf, mengucapkan terima kasih, mengucapkan kata cinta dan sebagainya, itu memang menjadi yang menguatkan pernikahan. Kalau bisa juga dengan physical touch ya, sentuhan fisik, pelukan. Yang nikah cuma ini yang belum nikah jadi pengen nikah gitu. Supaya Gen Z itu memandang pernikahan itu nggak berat-berat banget gitu loh. Jangan samakan Aris dengan laki-laki di sekelilingmu ya. Kan ada lagunya, tidak semua laki-laki gitu ya. Betul. Tapi itu Vinta. Yang kedua tadi Mi, yang soal jangan terbuai dengan keadaan yang seperti yang baik-baik aja itu. Zona nyaman berbahaya. Zona nyaman berbahaya di filmnya loh. Oh itu, gitu. Ada temennya yang bilang badai yang mematikan itu adalah badai yang tidak ada tanda-tandanya. Betul, zona nyaman berbahaya. Nah, pernikahan kan ada dinamikanya ya. Itu lanjut lagi ya, Mak, Vinta. Itu fase ketiga. Fase ketiga itu fase di mana kita tuh butuh kebutuhan yang banyak. Biasanya anak mulai sekolah, ya kan? Kemudian orang tua juga sudah mulai pensiun atau mulai butuh, kita mungkin sakit ya, biaya pengobatan, bantuan secara finansial. Itu di umur 10 sampai 20 tahun, agak panjang memang periodenya. Nah, nanti di atas 20 tahun itu fase keempat, di mana kita akan kembali sendiri-sendiri. Anak sudah mentas semua, pergi semua keluar kota masing-masing, kita hanya berdua. Nah, disinilah namanya krisis perceraian. Justru tapi masih lama ya. Gitu. Jadi kalau semuanya di awal, di akhir justru malah banyak usia-usia 65 itu pada cerai loh. Ya sih, karena kalau kita lihat sibuk data dengan kayak gitu masing-masing juga. sendiri. Tapi kalau kita ngomong kayak gitu, Gen Z makin takut tuh nanti untuk menikah. Ini kan hanya ilmu ya. Jadi makin takut, tapi nggak persiapkan aja, Vinta takut kan untuk menikah dengan kejadian-kejadian seperti ada ini. Umi, ada Emak, Umi, ada kesini nak. Kesini. Terus Mi, kemarin aku tuh baca di TikTok, orang-orang yang pada nampung adiknya tuh pada takut semua, pada diusirin, pada disuruh ngekos akhirnya. Gimana sama orang-orang yang udah ada iparnya nih di dalam rumah? Gimana mereka bersikap? Kalau Mak gimana? Jujur ya, kalau Mak tuh memang belajarnya juga di Suara Muslim sih, Vin. Jadi sebenarnya ipar itu bukan mahram gitu ya. Artinya biarpun secara hubungan kita kayak udah jadi adik, udah jadi kakak, tetap aja harus ada boundaries gitu, ada batasan gitu. Bahwa ternyata kalau antar ipar yang berbeda jenis kelamin, tentunya maksudnya di sini ya, itu ada ya harus tutup aurat, kemudian nggak boleh berdua-duaan dan sebagainya. Karena boleh kan ya Mi ya, kalau misal nih si kakak udah meninggal kemudian menikah sama adiknya kan boleh ya, turun ranjang turun gitu. Tapi bukan berarti dalam masa yang sama kakak dan adik dinikah itu kan nggak boleh ya, nggak boleh, apalagi dikumpulkan dalam satu rumah gitu, nggak boleh banget. Jadi gitu sih, Vin. Nah, kalau menurut Umi, buat para Gen Z, ketika kita mendapatkan amanah dari orang tua kita ataupun orang tua suami bahwa kita dititipin adik kandung ya, terutama kita sebagai seorang muslimah atau seorang muslim dari suami istri ini, kita harus paham apa sih, paham siapa-siapa mahram kita, ya. Terus kemudian apa saja yang tidak boleh dan boleh dari mahram kita. Jadi kita punya satu batasan. Nah, batasan itu ketika kita misalnya boleh sah-sah aja ipar itu ikut kita atau adik kita ikut kita, tapi dengan catatan berlainan jenis. Dalam arti ketika si suami kita akan membawa adiknya, jangan adik laki-laki dong, tapi adik perempuan. Kemudian ketika ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya jaga koridor syariat mahram. Apa itu mahram, ya kan? Batasan-batasan mahram. Ketika seorang istri membawa adiknya, jangan adik perempuannya dong, tapi adik laki-lakinya. Jadi semahram dengan pasangan kita. Jadi bersilangan. Nah, begitu. Boleh bawa ipar banyak-banyak boleh, tapi jangan itu.
Oke, tapi sebelum aku lupa ya, ada yang biasanya kita tuh emak dan umi itu paling seneng kan kalau ada diskon ya. Ada diskon nggak? Ada diskon. Di toko Suara Muslim itu ada diskon loh. Apa Vinta yang lagi di diskon nih? Khusus sampai bulan Juni aja kayaknya. Mumpung masih bulan Juni ya. Oke. Jadi mitra Muslim, kalau mau belanja di toko Suara Muslim mulai bulan Juni ini dan hanya berlaku di bulan Juni ini ya, itu ada diskon 10.000. Jadi bisa belanja madu, bisa belanja tote bag, dan itu ada diskon 10.000. Oh, jangan sampai dilewatkan karena Juni udah sebentar lagi berakhir gitu ya. Pokoknya langsung aja belanja di toko Suara Muslim, apalagi terutama sekarang lagi ada diskon. Bisa cek Instagramnya toko Cek Suara Muslim. Instagramnya ya. Apa aja produk yang di diskon ini? Ada madu tadi kan, tote bag. Ada tote bag. Tote bagnya Suara Muslim ya? Iya tuh, ada tuh di situ. Yang ini lebih dari sekadar baik. Shoot. Terus madunya berapa liter Kak? Madunya pokoknya diskon gitu ya. Pokoknya diskon aja ya. Gitu. Jadi nyambung lagi nih Vinta, apa yang terjadi dalam seperti yang terjadi di film itu, dan kabarnya memang itu kisah nyata. Bukan berarti membuat orang-orang muda, anak Gen Z itu menjadi takut untuk menikah gitu. Tidak, karena tidak semua laki-laki seperti itu juga kan. Dan yang paling penting kita memang jaga batasan gitu. Karena kan kalau kita menikah itu dibangun atas perjanjian yang kokoh gitu kan, misakun holidon. Artinya kalau misalnya kedua orang ini, suami dan istri ini tetap dalam perjanjian yang kokoh tadi, dalam koridor perjanjian ketika pertama kali akad nikah, sejak akad nikah sampai, karena ya namanya menikah itu kan ibadah seumur hidup ya. Insya Allah hal-hal seperti itu akan bisa dihindari gitu. Baik. Yang pentingnya jaga batasan ya. Benar. Jangankan itu ya, apalagi di rumah itu kan harus banget gitu. Kita aja di kantor seperti ini juga yang namanya boundaries, limit, batasan tuh harus juga kita jaga gitu. Caranya gimana supaya kita tahu batasan? Gimana caranya, Mi? Belajar. Iya benar. Belajar dari kesalahan. Ya. Belajarnya di mana, Mi? Di kita di mana? Suara Muslim. Di Suara Muslim. Banyak program-program ya untuk para Gen Z. Silahkan masuk ke link-link kita di Suara Muslim. Iya, ada lini masa buat anak-anak muda, ada fikih muslimah, banyak pokoknya. Dan insya Allah ketika engkau istiqomah dalam jalanmu, engkau akan Allah berikan satu kemudahan-kemudahan. Oke. Gimana Vinta? Sudah lebih lega sekarang kan? Alhamdulillah. Oh iya, mitra Muslim mau ngomong apa? Dalam film itu dijelasin kalau Rani itu udah kehilangan ayahnya dari kecil, dari umur 3 atau 5. Jadi yatim dari kecil. Iya, yatim. Dan mungkin istilahnya anak zaman sekarang tuh punya daddy issues gitu ya. Makanya tertariknya sama lelaki yang lebih dewasa, punya jadi figur ayah. Iya. Jadi salah jalur ya rada-rada. Nah, itu emang apa ngaruhin dia, Mak? Nih, orang yang punya daddy issues itu jadi punya ketertarikan dengan orang yang sekiranya lebih tua atau bahkan mungkin ya jadi salah jalur gitu loh. Oke. Ini setahu Emak ya, Emak tuh kalau daddy issues itu kalau dari sisi psikologi itu biasanya lebih ke hal-hal negatif. Misalnya mengalami pelecehan seksual atau mengalami kekerasan oleh ayahnya atau oleh orang laki-laki yang lebih tua dari dia atau pamannya atau siapa, atau mungkin dia melihat ayahnya memperlakukan ibunya dengan tidak baik gitu. Tapi bisa juga ketika seseorang anak ini memang tidak ada figur ayah ya dari dia kecil, maka mungkin dia merindukan sosok yang kebapaan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau yang kita pelajari selama ini sih Mi, di Mozaik kemudian di program-program kita, sebenarnya itu lagi-lagi tidak menjadi excuse gitu, tidak menjadi alasan seseorang untuk kemudian melakukan perselingkuhan atau kita mengistilahkan mungkin kasarnya perzinahan gitu kan. Tidak boleh seperti itu. Karena kalau seseorang misalnya dari kecil tidak punya ayah gitu ya, tidak punya ayah, maka ada figur-figur yang bisa menggantikan ayahnya gitu. Misalnya pamannya, kakeknya gitu. Artinya dia tidak sampai kehilangan figur seorang ayah. Nah, itu seperti itu ya. Jadi lagi-lagi itu tidak bisa menjadi alasan seseorang untuk melakukan perselingkuhan begitu. Mungkin ya untuk kasus Rani nih ya, Rani yang sudah kehilangan figur seorang ayah di masa kecil. Tidak semua
semua orang itu bisa jadi kebanyakan pun akan seperti seorang Rani, ya kan? Jadi tidak menjadi satu accuse kita, alasan kita bahwa aku itu jatuh, aku itu kurang kasih sayang hanya karena tidak ada yang sosok seperti tidak ada sosok figur seorang ayah, role model seorang ayah. Karena berkiblat kita kepada syariat Islam, dalam pandangan Islam sosok yang terbaik, umat yang terbaik siapa? Rasulullah SAW. Iyalah, teladan umat manusia. Ya, di mana dia dalam kandungan sudah kehilangan loh sosok figur ayah, ya kan? Abdullah sudah nggak ada, kemudian ibu, akhirnya ibu sudah nggak ada, dia yatim piatu loh. Dan akhirnya kemudian di usia berapa? Dia kehilangan seorang kakeknya, 5 tahun, 8 tahun dia kehilangan seorang kakek. Kemudian diasuh siapa? Diasuh pamannya. Jadi bagaimana circle-circle di lingkungannya seorang Rani ini bisa memberikan manfaat. Mungkin kalau ketika masih kecil kita tidak berdaya ya, kita tidak berdaya dengan siapa kita minta diasuh. Tapi ketika kita sudah mulai akil balik, kemudian sudah belajar, sudah sekolah, sudah bisa memahami positif negatif, manfaat tidak manfaat ya, itu insya Allah ketika kita sudah tidak malas belajar, apalagi belajar agama, kita akan bisa kok memfilter siapa-siapa yang mengundang kita manfaat, siapa-siapa yang mengundang toksik buat kita. Ya, nah seorang Rani itu sudah pasti karena memang dia terbackground ya yang kurang baik ya, dalam arti mungkin trauma masalah sibling, apa tuh namanya? Sibling rivalry. Ya, seperti itu. Iya, nah, dibandingkan ya, dan itu adalah tugas seorang ibu. Ya. Nah, bagaimana nanti para Gen Z ini harus mempersiapkan diri sebagai seorang ayah dan seorang ibu yang sesuai dengan apa? Sosok model Islam. Siapa sih yang untuk seorang ayah? Rasulullah SAW. Yang kedua, sosok ibu. Siapa? Bunda Siapa? Khadijah. Bunda Khadijah. Siapa lagi sebagai sosok seorang ibu yang dia membesarkan anaknya tanpa seorang ayah? Sosok Bunda Maryam. Ya, seperti itu. Banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup kita, apalagi kita mengenal Al-Quran. Al-Quran itu apa sih? Pengobat hati loh, petunjuk hidup loh. Ya, dari situ Gen Z, ketika engkau sudah dekati Al-Quran, maka akan tercerahkan hatimu ya, seterang studio ini hatimu ya. Dan ketika sosok siapa tuh Aris, katanya sebagai sosok yang alim ya, sosok yang ibaratnya taat dalam arti sholat. Apakah circle-nya orang-orang pengajian, orang-orang yang thalabul ilmu, ya kan? Atau circle-circle di mana dia ngaji? Kita di Suara Muslim ada loh program praktis, program apalagi tuh kelas apa tuh yang lembaganya diundang Ustadz Geria Quran, bisa itu kita adakan di lembaga-lembaga kantor. Itu menjadi satu solusi kita mendekatkan Al-Quran. Ketika banyak cara ya, bagi kita buat dekat seperti itu. Atau kita yang datang ke Geria Al-Quran untuk belajar. Oke, gitu. Jadi sebenarnya lagi-lagi nggak ada alasan sih. Jadi nggak punya ayah itu nggak boleh dijadikan alasan untuk kita melakukan perselingkuhan ya, Mitra Muslim. Dan juga nggak hanya perselingkuhan ya, mungkin nggak bisa dijadikan alasan untuk menyakiti orang lain gitu. Iya. Kalau dilihat dari ceritanya tadi ya, sebenarnya ada trauma masa kecil juga siapa namanya Raninya itu kepada Nisa. Rivalry. Jadi kayak dia merasa sering dibanding-bandingkan, merasa kayaknya kakakku lebih hebat. Ini waktunya aku mengalahkan kakakku. Artinya kalau dari sisi psikologi, aku bukan psikolog ya, tapi sering ada narasumber kita di Mozaik yang menyampaikan bahwa itu namanya luka inner child gitu, luka di masa kecil yang memang harusnya selesai, harus diselesaikan. Karena kalau luka masa kecil atau inner child itu nggak sembuh atau belum disembuhkan, maka bisa jadi perilaku-perilaku seperti ini yang timbul gitu ya. Dan itu juga didukung sama lingkungan ya, misalnya kita ada di lingkungan yang nggak benar gitu, makin menjadi-jadi gitu ya. Dan satu lagi Mbak Vinta, sosok Nisa itu seorang ibu ya kan, yang digambarkan dia lemah lembut ya, baik dengan adiknya, memaafkan, malah ingin anaknya itu Ryan ya, itu dia
kalau nanti aku udah nggak ada, siapa yang akan ngurusin, ya kan? Sebetulnya itu Nisa pun juga harus banyak belajar bahwa ada Allah di samping Rayyan, ya berikan dia kekuatan mental supaya dia bisa bertahan. Kalaupun dia kita bisa mengantarkan dia sampai ke gerbang pernikahannya, atau mungkin kita akan mati muda dan dia masih kecil, kan masih ada saudara dari keluarga ayahnya gitu loh. Jadi jangan menjadi satu alasan dia merasa bahwa putus asa atau dia merasa bersalah dengan si Rani itu. Jangan pernah merasa bersalah kepada semua manusia, merasa bersalahlah kepada Allah, ya, karena semua bentuk-bentuk ujian atau musibah itu yang sekarang dialami Nisa, itu apakah bentuk ujian atau bentuk musibah, itu kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu, hanya Nisa dan keluarganya yang tahu. Tetapi dalam suatu keluarga, ketika orang tua memberikan doa-doa yang baik kepada anaknya, insya Allah anak itu akan sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Siap. Misalnya nih, naudzubillah min zalik, mitra muslim, hal yang terjadi sama Nisa terjadi sama kita, itu kita harus gimana? Apakah semudah itu memaafkan, atau kayak udah nggak mau lagi bersaudara dengan Rani, putus silaturahmi, yang gimana nih bijaknya? Dari Mak ya, apakah perlu memaafkan atau enggak gitu ya, marah apa enggak gitu? Ya. Kalau jawaban teoritisnya sih ya memang harus dimaafkan gitu ya, tapi kan tidak semudah itu, Rodolfo gitu ya. Jadi memang hati kita ini kan bukan produk buatan Cina yang untungnya ya. Untungnya hati kita itu bukan produk buatan Cina yang gampang rusak dan nggak bisa kembali baik. Tapi Masya Allah, hati kita ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, buatan Allah Subhanahu Wa Taala, yang bisa kita sehatkan kembali, bisa kita perbaiki. Tapi tentu nggak gampang, pasti nggak gampang. Tapi sebenarnya kalau kita bicara memaafkan itu, Vinta, Umi, kalau kita memaafkan orang lain, sesungguhnya kita itu sedang berbuat baik sama diri kita sendiri. Betul. Bisa loh ya, kita ini tetap murka, tetap dendam. Tapi Emak tuh pernah baca satu buku ya, buku judulnya itu Maafkanlah Maka Kamu Akan Sehat. Gitu ya. Betul. Dan si penulisnya itu melihat dari sisi medis sih sebenarnya. Artinya ketika kita memaafkan seseorang dengan rela, dengan ikhlas, maka tubuh kita ini menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan gitu. Betul. Dopamin, endorfin, serotonin yang membuat aliran darah kita ini menjadi lancar, kemudian kita rileks, akhirnya timbul perasaan bahagia. Artinya sebenarnya kalau kita memaafkan orang lain, sesungguhnya kita sedang berbuat baik sama diri kita sendiri. Sementara kalau kita marah terus, dendam terus, kayak bawa apa? Bawa kotoran kemana-mana ya kan? Bener sih. Bawa karena bawaannya kan kesel terus. Tapi nggak gampang, pasti nggak gampang. Jadi kalau narasumber kita di Mozaik itu suka mengatakan seperti ini, kalau kita marah banget sama seseorang karena perilaku orang tersebut, yang pertama validasi dulu perasaan kita. Validasi, iya emang aku marah, iya saya marah sekali dengan apa yang dia perbuat. Tapi selanjutnya terima perasaan kita bahwa kita marah, terima bahwa orang lain itu melakukan kesalahan, pasti ada sebabnya. Betul. Everything happens for a reason, gitu kan? Pasti sesuatu itu nggak mungkin tiba-tiba terjadi, pasti ada hikmah di belakang itu ya, di balik itu pasti ada hikmah. Karena apapun yang terjadi dalam diri kita itu semua kan atas izin Allah gitu. Dan itu ternyata kalau buat saya pribadi, buat Emak pribadi, ketika kita menyadari apapun yang menyakitkan dalam kehidupan kita, kemudian kita, ya Allah, yang terjadi dalam hidupku ini semua atas izin-Mu, gitu. Itu tenang banget. Betul, tenang banget, betul. gitu. Jadi ketika kita menyadari, menerima bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah, dan kita terima, kita maafkan tadi, maka kita insya Allah akan lebih bahagia. Gitu. Dan kalau menurut Umi nih, Mak, satu, kita ngomong nggak marah, bohong. Ya, makanya kita validasi perasaan kita. Pasti kalau kita marah, jangan disembunyiin. Jadi kalau dibilang gitu. kalau aku jadi Nisa, ya pasti nggak marah. Nggak mungkin, pasti marah. Karena hati itu lemah, ya kan? Pasti marah. Dan gimana mengcounternya, bagaimana mengatasinya? Satu, dengan menata hati, Kak. Dan selalu berdoa,
doa untuk dikuatkan hati. Ya, Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Nah, itu. Jadi selalu berdoa minta dikuatkan hati. Dan kemudian memandang musibah itu menjadi satu hikmah bagaimana satu ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita tidak ngerasa enak itu pasti apa? Kita bilang musibah. Tapi seorang muslim akan bilang itu ujian. Dan satu, ketika kita diuji, satu Allah akan menguatkan kita. Apakah kamu benar-benar beriman sebelum aku uji? Ya kan? Yang kedua di surat Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan. Nah, artinya kalau itu terjadi itu, pada Nisa ya, karena Allah tahu bahwa Nisa bisa kuat. Dan yang ketiga nih Mak, ketika kita sudah mendapatkan ujian itu, apa yang satu pokok penting apa? Bersabar. Dengan kita bersabar, insya Allah akan datang kemudahan. Makanya sholatlah engkau dan bersabarlah engkau dalam menjalaninya. Jadi ketika kita dirikan sholat, kemudian kita bersabar, insya Allah semua persoalan-persoalan hidup kita Allah akan urus, Allah akan selesaikan, dan Allah akan membawa kita kepada suatu kenikmatan yang tertinggi. Apa? Seorang Islam kenikmatan tertinggi berada di surga Allah, bertemu dengan Rasulullah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sabar ada batasnya nggak, Vinta? Nggak ada. Tenang, kesabaranku udah habis, sabar ada batasnya. Oh, berarti belum sabar. Karena kata sabar di dalam Al-Quran itu banyak banget sekali. Saking pentingnya itu sabar itu. Dan yang lagi ngomong ini masih terus belajar. Insya Allah. Gitu. Masih belajar. Begitu ya hikmah yang bisa kita petik dari musibah yang dialami seorang Nisa, seorang Aris dan seorang Rani. Itu musibah. Musibah untuk orang-orang yang beriman, musibah untuk para Gen Z yang aduh aku gimana ya kalau jadi aku? Ada Allah nak, ada Umi nak, ada Emak nak. Insya Allah semuanya akan dilewati. Jadi tonton lagi episode yang berikutnya. Dan pelajaran yang paling penting juga bahwa pernikahan itu adalah ibadah seumur hidup. Betul. Dan kita belajarnya juga seumur hidup. Kita sudah melewati pernikahan lebih dari 20 tahun, 25 tahun gitu. Tapi tetap aja belajar. Nanti belajar menjadi mertua, ya kan? Kita nanti belajar menjadi nenek, belajar menjadi besan. Kalau dalam fase pernikahan itu krisis perceraian loh. Aku sampai gini. Sebabnya kita belajar. Aku belajarnya bareng nih di UMI. Karena di posisi kita tuh, aku bilang ke suamiku, kita tuh lagi di fase krisis perceraian loh Mas. Ketika kita tidak bisa menjadi satu tim, kan? Satu tim, kita akan hambar itu nikah. Ini kata kuncinya juga, Vin. Jadi tim kita itu sebenarnya dalam pernikahan itu adalah satu tim. Jadi memang pernikahan itu kan adalah tim dan juga menikah itu adalah ibadah mitra muslim. Ketika kita menghadapi cobaan itu nggak hanya di depan, tapi juga bisa di belakang. Di depan pendaftaran. Iya betul banget Mak. Jadi juga penting banget nih buat mitra muslim yang lagi ngumpul sama ipar-iparnya, jaga batasan, jangan lupa imannya tetap dijaga, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Contohnya juga ngumpul sama Suara Muslim di sana, podcast-podcastnya. Dan pahami mahromu nak, pahami mahromu ya, siapa-siapa mahrom. Dan jangan pandang ujian itu sebelah mata ya, maksudnya ujian itu jangan pandang ujian sebuah musibah maksudnya ya, bisa dibilang gitu. Oke, jadi gitu mitra muslim, jangan lupa ya terus simak podcast Suara Muslim yang terbaru. Ya, apa Mak? Iya, podcast Umi dan Emak.